Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali kepada ngaji di Gemaku generasi milenial Quran Magic di 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 Masjid Baitur Rahim Pakasinan pada malam ini, ya ini malam Ahad. Yang kami hormati pembina Gemaku yakni Abi Karim, dan yang kami hormati juga ketua Gemaku yakni Bang Khalis Majid. Pada malam ini kita akan mendengarkan presentasi dari Kak Halimah yang bertema Merit is Scary. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC kita hari ini, Kak Raisa. Oke. Pada malam hari ini, saya akan membawakan materi tentang marriage is scary, atau artinya itu dalam bahasa Indonesia pernikahan itu menakutkan. Oke, boleh next slide. Oke, marriage is scary. Marriage is scary adalah tren yang sedang marak diperbincangkan oleh Gen Z di media sosial, terutama di TikTok dan Twitter. Tren ini menggambarkan rasa takut akan pernikahan yang muncul akibat membayangkan berbagai hal negatif yang sering dilakukan dengan kehidupan berumah tangga. Padahal dalam agama Islam, pernikahan merupakan sebuah nilai ibadah yang sangat agung di mana terdapat banyak pahala dan kebaikan yang bisa kita raih. Oke, next slide. Marriage is scary. Saya mengambil beberapa kutipan dari Gen Z yang ada di TikTok mengenai tren marriage is scary. What if? Bagaimana jika kita tidak menemukan pasangan yang tepat? Yang kedua itu, what if kita belum memahami apa sebenarnya tujuan pernikahan? Yang ketiga, what if kita belum siap berkomitmen di dalam sebuah hubungan? Dan yang keempat, what if kita tidak melakukan persiapan apa-apa untuk menjalani hubungan pernikahan? Dan yang terakhir, yang kelima, what if suami kita tidak sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat, tidak bisa ngaji, tidak bisa mimpin zikir, tidak bisa azan, dan tidak bisa menuntun kita ke jalan Allah. Sebab apa? Laki-laki memilih perempuan seperti memilih sekolah untuk keturunannya, tapi bagi perempuan, memilih laki-laki itu seperti memilih surga dan neraka. Wanita yang tidak paham agama bisa dibimbing, namun jika lelaki yang tidak paham agama, maka rusaklah kurikulum rumah tangganya. Oke, boleh next slide. Penyebab perasaan terhadap marriage is scary. Beberapa alasan yang membuat pernikahan menjadi menakutkan bagi generasi muda, di antaranya itu yang pertama, ketakutan akan kegagalan menikah. Banyak anak muda yang menyaksikan atau mengalami
sendiri pengalaman buruk terkait pernikahan, baik dari orang tua, kerabat, atau teman dekat. Pengalaman ini seringkali menimbulkan trauma atau ketakutan untuk menjalani kehidupan pernikahan. Di Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang kita sebut KDRT yang sering diberitakan menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang muda merasa takut untuk menikah. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus KDRT meningkat setiap tahunnya. Dengan banyaknya korban yang merasa tidak aman dalam pernikahan mereka, kasus-kasus ini menimbulkan ketakutan dan trauma bagi generasi muda sehingga mempengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan. Yang selanjutnya itu takut akan perubahan kehidupan. Seseorang yang sebelumnya menjalankan aktivitas sehari-hari sendirian, kemudian dia sudah menikah atau harus berpasangan hingga mempunyai anak atau mengasuh anak, mereka cemas akan sesuatu yang berdampak jangka panjang di hidupnya. Yang ketiga itu ada berdalih belum siap. Ketika orang terus menunda pernikahan sampai benar-benar siap, bisa dipastikan bahwa tidak ada seseorang yang dikatakan siap untuk menikah. Berapapun umurnya, mereka akan tetap mengalami kecemasan tentang pernikahan. Oke, next slide. Penyebab perasaan terhadap marriage is scary. Yang keempat, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi juga menjadi faktor yang signifikan. Biaya hidup yang semakin tinggi ditambah dengan tuntutan untuk memiliki kehidupan yang mapan sebelum menikah. Mapan sebelum menikah membuat banyak orang merasa ragu untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Mereka takut tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga yang akan dibangun. Yang terakhir, ekspektasi yang tinggi. Media sosial seringkali menampilkan gambaran pernikahan yang sempurna, sehingga menimbulkan ekspektasi yang tinggi. Ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut, pernikahan menjadi sesuatu yang menakutkan. Oke, next slide. Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena marriage is scary. Yang pertama itu Islam memandang pernikahan sebagai anugerah dan jalan untuk mencapai kebahagiaan. Pernikahan bukan beban atau ancaman, tetapi kesempatan untuk membangun keluarga yang sakinah. Yang kedua itu Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus didasari dengan niat yang baik, kesiapan, dan komitmen yang kuat. Ketakutan tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih kebahagiaan dalam pernikahan. Yang ketiga, Islam juga menekankan pentingnya komunikasi, saling pengertian, dan toleransi dalam pernikahan untuk mengatasi tantangan dan konflik yang mungkin muncul. Seperti yang dikatakan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Next slide. Langkah-langkah mengatasi marriage is scary. Ada 4, maaf. Yang pertama itu mengenali sumber ketakutan. Langkah pertama adalah mengenali dan memahami sumber ketakutan yang dirasakan oleh diri kita sendiri. Yang kedua itu mencari pengetahuan, pelajari tentang pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman dan ahli dalam pernikahan, seperti ustadz atau konselor.
Dan yang keempat itu berdoa dan berserah diri. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi ketakutan. Oke, next slide. Oke, kesimpulan. Pernikahan memang bisa terasa menakutkan, terutama di tengah tren marriage is scary yang semakin berkembang. Namun, dengan memahami pandangan Islam tentang pernikahan, kita dapat melihatnya sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pernikahan yang baik tidak akan menghentikan langkah hidup kita, melainkan menjadi ruang untuk berkembang, saling mendukung, dan mencapai impian bersama. Dengan komunikasi, toleransi, dan persiapan yang matang, termasuk mengenal pasangan dengan baik, pernikahan dapat menjadi ibadah yang penuh berkah sehingga kita bisa berkata bahwa marriage is happy. Oke, next slide. Oke, thank you. Hubungan pernikahan itu adalah perjalanan. Ketika kita menikah, artinya kita membuka perjalanan berikutnya. Quotes dari Ustazah Flowerta SIP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya-nanya nih, kan? Pernikahan siapa? Aisyah. Udah, nah. Duduk santai. Sayang ini. Memorinya. Pertanyaannya adalah kenapa kok judul yang agak thinkingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sadaqallahu alazim. Judulnya sangat apa ya? Menyentuh marriage is scary. Ada 3 hal penyakit di Gen Z dalam pantauan Al-Quran. Yang ini kemudian melahirkan banyak penyakit-penyakit seperti ini. Yang pertama adalah overthinking. Overthinking. Overthinking ini salah satu yang kemudian orang kenapa menjadi berpikir berlebih-lebihan. Sesuatu yang tidak harusnya dipikirkan akhirnya dipikirkan terlalu besar. Ketakutan-ketakutan itu adalah lahir dari namanya overthinking. Kecemasan, anxiety, kekhawatiran itu yang dalam bahasanya sebenarnya overthinking. Jadi kalau orang overthinking itu muncullah satu syak wasangka di dalam hatinya, wisufi sudurin nas. Ada self talk. Self talk itu sesuatu pembicaraan antara dirinya, ya kan, dengan pikirannya sendiri, yang kemudian pikirannya itu membuat sebuah hiperbola tentang satu keadaan, membesar-besarkan seolah-olah itu adalah masalah yang sangat besar. Padahal kalau kita hadapi, ternyata masalah itu tidaklah sebesar yang kita pikirkan. Jadi orang-orang yang overthinking Gen Z ini, kenapa? Karena mereka mendapat banjir informasi dari yang namanya media sosial. Sementara pemahaman mereka, akal mereka, tafkohun, pemahaman mereka ya kan, cara otak untuk bisa untuk menyeimbangkan itu
belum matang. Tapi informasi itu datang dengan sangat banyak dan banjir. Sehingga yang terjadi adalah menjadi yang tadi namanya overthinking. Aduh nanti gimana ya, aduh gimana ya, gimana itu namanya overthinking. Itulah yang makanya kemudian dikatakan yuwas wisufi sudurin nas. Yuwaswis tuh di kepala kita ada yuwaswis. Nah yuwaswis itu adalah bisikan-bisikan self talk di kepala kita. Nanti kamu nggak bisa loh begini, nanti suami kamu gimana, mahal loh sekarang rumah, kamu nggak bisa nanti beli rumah, susah loh didik anak, susah loh begini, betul? Itulah yuwaswisufi, namanya apa? Overthinking. Kalau tidak dihindari atau tidak bisa diatasi overthinking ini, yang terjadi adalah orang-orang yang tidak percaya diri untuk menghadapi hidup. Orang-orang yang takut menghadapi hidup. Oh, ini bahaya ini. Dia takut ya kan untuk menghadapi hidup. Masya Allah. Salah satu Allah memberikan ayat-ayat buat kita, ya. Jadi overthinking itu membuat anxiety, sesebuah rasa kekhawatiran yang berlebihan, yang sebenarnya itu adalah imajinasi dari kepala dia karena banyaknya informasi, ketakutan yang sangat nggak perlu gitu, ya. Namanya overthinking. Itu penyakit yang pertama, overthinking. Yuwaswisu sudu. Itu banyak tuh di kepala kita, sering kan begitu kan? Mau ngelakuin ini takut, mau ngelakuin itu khawatir, mau ini, aduh, pokoknya terlalu banyak namanya yuwaswisu sudurinas. Bisik-bisikan di kepala kita. Makanya orang itu jangan terlalu banyak informasi yang tidak perlu. Dia tidak perlu mengetahui informasi yang dia tidak perlu untuk ketahui. Ya. Tetangganya kerja apa, ya kan, nomor sepatunya berapa, mau tahu, kepo aja, itu namanya overthinking. Dia mikirin ya kan, dia gimana ya, ya udahlah, kalau dia gimana ya udah begitu aja emang. Nanti kita pikirin, kita repot sendiri. Jelas? Yang kedua namanya overacting atau overreacted, yang artinya adalah lebay. Lebay itu adalah overacting. Segala sesuatunya overacting. Bayangkan kalau misalkan, ya kan, kalau kita goreng telur itu cukup dengan sekali balik, dia bisa sampai 10 kali balik. Bolak-balik, namanya overacting. Nggak enak kan dilihatnya? Sama, orang juga begitu. Ya, overacting, dia pengen itu dilihat dengan sempurna oleh orang lain, akhirnya menjadi overacting. Salah satunya yang suka overacting itu adalah ketika ya pengen terlihat bahagia, termasuk kita statusnya itu ingin supaya dikatakan sebagai orang yang bahagia, betul nggak? Kalau misalkan si Naila ke Tomorrow, yesterday, apa kemana ya kan? Kenapa kok dia upload seperti itu di statusnya? Karena dia ingin terlihat sempurna, perfect di mata orang, ya kan? Ingin terlihat bahagia. Padahal studi psikologi menunjukkan orang-orang yang selalu dia mengupload tentang yang namanya perjalanan, kemudian seolah-olah dia hidup yang dalam keadaan yang bahagia, itu sebenarnya tidak bahagia. Makanya dia ingin terlihat bahagia dan sempurna hidup. Coba deh, kenapa sih kita begitu, kenapa? Kan supaya dikomentarin orang ya kan? Wih, enak banget sih lo ke Tomorrow gitu kan, yesterday, the day after tomorrow. Kita selalu pengen seperti itu. Makanya kalau
coba perhatikan yang di posting yang apa ya kan, itu urusannya dengan pengajian, ada jadwal pengajian dan sebagainya ya kan. Kalau misalkan kadang Abi berpikir, kalau Abi misalkan itu diposting setiap kegiatan Abi, waduh, ya kan, kalian akan ngiri banget beneran, ngiri bener, ya kan. Cuman enggak gitu, kenapa? Karena I'm happy person, nggak perlu terlihat happy, karena terlihat happy atau terlihat bahagia belum tentu bahagia. Makanya karena dia nggak bahagia, dia ingin terlihat bahagia. Salah satunya adalah status. Paham? Makanya setiap kita ini ya kan, wah, pasti deh pengen banget tuh terlihat hebat di status. Betul nggak sih? Nah, artinya dia masih orang-orang yang mencari jati dirinya, akhirnya jadi overacting. Abi pribadi ngelihat kalau di status kayak gitu banyak banget apa segala macam diomongin, apa segala macam dikomentarin, kegiatan apa ya kan, dia makan dimsum diomongin, buka mineralnya diomongin, ya kan, semuanya. Pengajian alhamdulillah hari ini membersamai anak-anak Gemaku, pret. Sebenarnya dia ingin diakui, betul tidak? Ngapain kayak gitu kan? Ya karena dia pertama memang orang yang butuh pengakuan. Akhirnya terjadilah namanya overacting. Anak-anak yang bram ya kan? Dia butuh apa? Butuh acknowledge atau pengakuan. Semakin didiemin dia akan makin gede lagi tuh. Ngomong, sialan gua kagak dihirauin gitu kan. Nah, kalian coba deh pakai skincare, udah pakai skincare SR12, kok nggak ada yang muji-muji gue sih. Besok pasti pakai SR100, akhirnya jadi udang rebus, merah semuanya ya kan, betul tidak? Kalau kalian pakai skincare minimal tuh ada 1-2 orang yang komentar baru puas ya kan. Kalau nggak ada yang komentar, duh sia-sia nih gue beli ya kan. Masya Allah, itu namanya overacting. Jadi overacting itu adalah satu keadaan manusia itu yang dia punya perilaku berlebih untuk pengakuan dirinya, atas dirinya. Ini nggak cuma sekedar orang umum, ulama, ustadz, itu selalu pengen viral. Kenapa pengen viral? Tahu nggak kenapa pengen viral? Betul nggak? Kenapa sih pengen viral tuh kenapa? Dia butuh pengakuan, oh keren, yang lu buat tuh bagus, keren, mantap. Perlu kata-kata itu. Padahal Allah mengatakan, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi bagi engkau. Tapi kalau orang itu nggak komentar, kita gatel. Akhirnya begitu banyak kita melakukan overacting. Acting yang berlebihan, perilaku yang berlebihan. Ya. Kira-kira Gen Z begitu nggak tuh? Hah? Masya Allah. Tapi Naila kok statusnya nggak ada. Tapi kalian pinter emang. Kalau sama Abi itu nomornya beda gitu. Antara nomor yang apa namanya dipakai dengan nomor ngubungin Abi itu beda. Tapi oh di hide biar nggak terpantau gitu ya. Hah? Di hide ya. Yalah. Sama si Leli juga pasti dia di hide nih, karena nggak statusnya nggak terpantau. Ya. Sengaja kalau Abi lihat status itu, melihat status orang itu bisa melihat kualitas orang. Apa yang dibuat status. Ketahuan itu. Ya.
Kualitas dirinya itu ketahuan dari status. Karena status itu kan sebenarnya kan pembicaraan. Cuman dalam bentuk gambar aktivitas. Sebenarnya dia mau ngomong itu, mau ngomong. Gitu dia. Nih gue lagi ngaji nih malam-malam nih ya kan. Keren kan gue ngaji malam-malam, lu ngapain? Nah gitu dia. Cuman gambar, kan gambar juga dia adalah bicara kan. Bahkan sometimes picture speaks more than word. Ya itu dia. Bukannya action tapi picture aja. Makanya kalian kalau di status orang kelihatannya hebat, kalian cukup ambil 20% aja perkiraan itu. Kalau ada kita, wah hebat banget ya, 20% aja. Itu mendekati realitanya begitu. Karena orang akan ingin terlihat fantastik ketika dilihat orang, betul nggak? Maka dia akan buat itu dengan apa namanya, dengan segala macam angle-nya, segala macam potongan-potongannya, ya kan? Pada sebenarnya realitanya paling cuma 20% dari apa yang kita pikirkan. Yang kedua namanya overacting. Yang pertama tadi apa? Overthinking, kebanyakan mikir. Nah, salah satu merit is scary ini karena overthinking, mikirin yang kalian haknya Allah, yaitu tentang masa depan, tentang jodoh. Kalian ketika berpikir tentang sesuatu yang dimana itu zona atau yang namanya domainnya Allah, jodoh, rezeki, masa depan, kehidupan, kalian akan pusing dan kelabakan. Coba-coba kalian pikirkan itu dengan cara kalian berpikir, kalian akan menjadi orang yang paling takut untuk hidup. Jodoh, rahasia jodoh. Tadi ayatnya mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari ayat-ayat Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu ayat Allah itu adalah Allah menciptakan pasangan engkau, anfusikum azwaja, dari dirimu sendiri, dari diri kalian pasangan. Jadi kalau kalian bertanya, bagaimana pasangan saya? Ya bagaimana kamu hari ini? Apa maksudnya? Ini true story ya, ketika Abi baru ngaji gitu. Baru ngaji itu, ya maksudnya nyari pasti yang baik gitu kan. Cuman kan bingung nyari yang baik di mana gitu. Kebetulan karena apa namanya, habitatnya orang-orang yang baik juga, ngaji dan penghafal Quran. Tentu dicari yang mana yang terbaik gitu kan. Guru Abi mengatakan begini, yang mana ya Ustadz, saya bilang. Masalah yang mana itu tergantung dirimu, dia bilang. Makanya dalam surat Al-Quran, dalam surat apa itu? Surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu milhidum. Di surat An-Nur ya, awal-awal itu seorang penzina itu akan berpasangan dengan seorang penzina. Penzina wanita akan berpasangan dengan penzina laki. Artinya bawaan kita itu, karakter kita itu, kualitas diri kita itu menentukan siapa menjadi azwaja, pasangan kita sendiri, karena dia akan diciptakan atau datang sesuai dengan keadaan diri kita. Makanya Abi dinasehati, kalau mau cari yang terbaik, ya kan, nyari penghafal Quran. Iya, kalau misalkan nyari penghafal Quran, lu ngapal Quran kagak? Lu kagak ngapal Quran, nyari penghafal Quran. Dari situ kemudian Abi mulai menghafal juz 5, ingat bener itu. Juz 5 itu adalah juz tentang orang-orang yang menikah. Dan orang-orang yang tidak mampu diberi kemampuan Allah untuk menikah. Wal muhsanatu minan nisa,
depannya itu. Jadi mulai ngapal di situ, mulai ngapal, ya dapat setengah juz ya kan. Akhirnya Allah berikan petunjuk untuk apa namanya melamar lah, menikah, ya kan? Dan benar memang pasangan kita akan sesuai dengan keadaan diri kita. Itu yang dimaksud dengan anfusikum azwaja. Dari diri kalian sendiri pasangan itu akan muncul. Tapi kalau kalian misalkan rusak-rusak diri kalian, ke kafe, ke dugem segala macam, aku yakin yang datang nanti juga orang-orang yang dugem-dugem dan ajib-ajib. Yakin nggak? Coba aja. Itu prinsipnya Halimah. Jadi nggak usah overthinking, terlalu khawatir ya kan. Kayak tadi kan ada tulisannya itu, bahwa nanti kalau suami kita nggak sholat, suami kita segala macam gitu kan. Memang benar, mencari stok laki-laki yang berkualitas tinggi, itu sekarang memang stoknya sangat menipis. Stoknya sangat, ini di Gemaku tinggal 2 begini aja nih. Ini pun apa namanya, ya masih kelasnya harus masih di ini di rem ya. Ya kan, masih pemarah, masih emosional, masih minder, ya kan, segala macam. Jadi bayangkanlah itu ya kan. Maka ketika kalian overthinking, pertama pikirkan bahwa semua itu yang ngatur adalah jodoh Allah. Bagaimana kalian? Makanya orang itu terlalu overthinking, dia harus punya rumah, dia harus mapan sebelum nikah. Itu siapa sih yang ngajarin? Sok banget gitu loh. Ada begitu ya? Kita ini udah harus punya rumah, punya mobil sebelum nikah, jadi enak. Ya Allah. Ya. Orang-orang yang hebat, tanya ada yang nikah, yang kaya-kaya sekarang ini ya kan. Dulu juga mulai hanya dengan sepiring apa namanya, dua piring dan 2 sendok, 1 kasur, ya. Sekarang itu beranak pinak tuh, semuanya ya kan. Kasurnya udah bagus, ya kan. Piringnya udah banyak. Dulu lebih inget banget itu, nikah itu cuma ada kompor, panci 1 buat nasi, penggorengan kecil 1, piring cuma berapa biji, gelas, kasur seadanya, ya kan, nggak ada yang lain-lain, karpet, lemari, udah itu doang. Jadi kita overthinking itu karena banyaknya informasi. Dan kita tidak punya perbandingan. Informasi ini harusnya diperbandingkan dengan siapa informasinya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, kita telan mentah-mentah semua tuh ahli-ahli, ya kan, ahli nikah, ahli segala macam. Oh, ini yang benar, pret. Al-haqqu min rabbik, yang benar itu dari Allah. Jadi nggak usah takut kalau cuman kata ahli-ahli, mau S3, S4, S-bon-bon. Yang benar itu perkataan dari Allah. Apa kata Allah tentang kehidupan? Ya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Kalau kamu masih ibadah kepada Allah, alladzi at'amahum min ju', rumah tanggamu nggak akan susah, pasti minimal apa saya dapat makan. Kalau misalkan nyari yang sudah mapan, olis kagak laku-laku dia. Semua dijalanin seperti itu gitu loh. Tanya no sama bapaknya Nela, sama Nanang, gitu kan, Haji Nanang. Apa dulu dia udah mapan? Kan enggak ya. Masih tukang arit, bayangin tuh, tukang arit nikah. Tapi sekarang kayak begitu, betul nggak? Masya Allah, kalian ini siapa ya? Kenapa jadi begini? Namanya overthink. Kalian mencoba untuk menebak dan apa ya, kalau dalam bahasanya itu
menentukan sesuatu yang Allah itu punya domain untuk menentukan jodoh, masa depan, tuh ya kan, rezeki. Kalian seolah-olah coba untuk ini harus begini semau gue, harus mau kita. Hancur diri kalian. Harus punya rumah, harus punya mobil, harus so what gitu loh, punya rumah, punya mobil dulu gitu. Apakah kamu kalau punya mobil itu menjamin kau lebih cepat kepada Allah? Belum tentu juga kan? Apakah kalau kamu punya rumah, sholat kamu lebih lama dan lebih banyak dibandingkan orang yang nggak punya rumah alias ngontrak? Belum tentu juga kan? Ini semua permainan pikiran yang dikatakan sebagai overthinking. Yang kedua overacting. Selalu pengen disebut sempurna, selalu pengen disebut baik. Ya kalau kayak gini nggak bakal selesai hidup. Kalian akan hidup dalam yang namanya selalu dalam kekhawatiran. Ya. Baru tadi baca surat Al-Baqarah. Buka lembar yang keberapa? Ke-6 ya. Qulnah bitu ba'dukum Ya, perhatikan ayatnya. Nah dulu aku juga baca. Ayatnya yaitu 28 ya, ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Qulna bitu minha jami'a. Semua turun kamu dari surga. Nabi Adam maupun Siti Hawa. Ya kan? Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya. Jika nanti datang petunjuk, benar-benar datang petunjuk kepadamu, ya kan? Kalau datang nanti petunjuk, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikuti petunjuk Al-Qur'an itu, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan juga tidak ada yang namanya kesedihan. Jadi dua tadi overthinking itu. Kenapa? Karena orang itu kurang petunjuk dari Allah. Jadi yang kita anggap sebagai petunjuk itu pendapat ahli, pendapat orang, pendapat kebanyakan, pendapat survei. Betul nggak? Sehingga seolah itu adalah kebenaran. Padahal Allah mengatakan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang dia mengikuti petunjuk dari Allah, maka tidak ada yang namanya kesedihan, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan atas mereka. Jadi kalau ketakutan itu jelas itu adalah bisikan setan. Kenapa? Wanita itu sudah didesain dan pria itu memang untuk menikah. Dalam surat 36 ayat 36. Oh, Yasin ayat 36 apa boleh? tiga enam itu tentang berpasangan. Jelek banget ya sekarang ya ini aneh ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan atas segala sesuatu.
Semuanya itu azwaja kullaha. Malam ada, siang. Kasar ada, putih ada, kecil ada, wanita ada. Jadi kalian kalau nggak mau nikah, itu adalah orang-orang yang dia menolak untuk pada fitrah. Mimma tumbitul ard, dari sesuatu yang tumbuh di bumi. Wa min anfusihim, dari dirimu juga. Wa mimma la ya'lamun, dan dari yang nggak kau ketahui. Itu pasangan tuh. Tumbitul ard itu yang ada di bumi. Ya. Emang kalian pikir ini bisa dapat daging ayam kalau nggak kawin? Ayam laki sama ayam perempuan, betul? Ini berpasangan nih. Ini tutupnya, ini botolnya. Semua berpasangan. Tidak ada yang nggak berpasangan. Lalu kalian nggak mau berpasangan dengan alasan takut, dengan alasan khawatir, dengan alasan whatever alasannya, kalian sedang menghancurkan fitrah diri kalian. Ketakutan itu wajar, tapi overthinking membuat itu tidak wajar, sehingga kalian itu menjadi ketakutan yang pada sisi nggak mau. Itu bahaya banget. Tadi apa lagi? Pertama apa? Yang kedua? Kira-kira ada nggak tuh kelakuan itu dalam diri kita? Berapa persen? Presentasenya berapa, Naila? Berapa, Halimah? Kira-kira overthinking kamu dari 1 to 10 berapa? Ish. Ngeri overthinkingnya. Luar biasa. Overthinkingnya. Ini siapa namanya samping Raisa? Naila. Rumahnya di mana, Naila? Victor. Itu yang di pos tengah-tengah itu. Jadi Victor kan di situ. Nggak keberisikan, kamu tinggal situ. Karena ada tuh yang tempat orang-orang nongkrong di tengah-tengah Victor itu, perempatan. Victornya di mana? Hah? Asal tinggal di Victor. Cari di Google Maps Victor, ya di situ Victor itu. Bapak tinggal di mana? Pasar Jengkol. Emang enak tinggal di pasar, bau tahu. Yang jelas ngasih alamat itu. Nyasar ntar orang. Ya ada Pak. Kafka. Nah apa lagi? Kamu berapa overactingnya? 8 loh, overacting masih itu. Lebay emang. Ya. Lebay itu adalah overacting kan, sebenarnya itu overacting, itu lebay itu. Semua yang over, marah terlalu over, itu namanya overacting. Kalau memang sesuatu itu rusak, ya sudah, Allah takdirkan itu rusak. Kalau itu hilang, Allah takdirkan itu hilang. Gak usah overacting. Makanya Islam mengajarkan jangan overacting. Kehilangan perempuan, nangis-nangis, nggak boleh. Ngapain nangis-nangis gitu kan? Nggak boleh meratapi orang yang meninggal. Kenapa nggak boleh? Ya memang semua orang mati kok. Lalu kenapa kalau ada orang mati? Iya tapi dia ayah saya nggak dapat sangu lagi segala macam. Masih ada Allah yang maha memberi rezeki. Saya nggak bisa dilindungi, masih ada Allah yang maha melindungi. Oh bayangin tuh seperti itu. Jadi Islam itu menghindari orang supaya overthinking, jangan overthinking, jangan overacting. Itu dia.
Kalau Holis misalkan Bang Holis itu banyak apa laptop itu karena jualan bukan overacting itu. Kalau dia kagak gitu kagak jualan dia, kagak dapat popok di Albab. Beda lagi kan? Ini tentang kita gitu loh, tentang diri kita yang selalu ingin dianggap itu sempurna, bagus, lebih dibandingkan orang lain. Dan itu memang ada, hal itu fitrah. Tapi masalahnya over. Kamu tuh nggak dapat pengakuan dari siapa-siapa, makanya ingin diakui lewat status. Tahu nggak caranya supaya dapat pengakuan tuh bagaimana? Iya kan? Kalian kerja yang benar-benar berbuat sesuatu dan kelihatan hasilnya, kalian nggak akan lagi untuk minta diakui sama orang, karena hasilnya ada di depan mata. Wa kafa billahi syahida, gitu dia. Abi juga buat konten ya kan, tapi Abi nggak pernah itu untuk orang komentar segala macam, bodoh amat. Ini urusan Abi sama Allah. Abi buktikan bisa untuk berbuat gitu kan, bisa untuk berkarya. Karena makin banyak karya, makin banyak rizkinya. Bukan karya itu laku dijual, tapi Allah juga tahu kamu telah berkarya di jalan Allah, maka akan kuberikan rizki. Gitu dia. Ini kita mikir dulu, gue buat ini kira-kira dapat duit nggak ya? Capek. Berkarya aja, kita punya tangan, punya otak. Berkarya buat. Jangan nunggu nanti gimana, ya kan? Yang ketiga, ada yang bisa tebak. Overacting, overthinking, overacting. Yang ketiga over. Abi makan ini dulu. Yang bisa jawab, Abi kasih dimsum 1. Nela, kan ada 2 Nela berarti sekarang. Berarti Nela Victor sama Nela Nanang. Nela Tomorrow. Nela Pom. Nela sekolahnya sama Reza. Terus siapanya Raisa kamu? Maksudnya yang ngajak kamu ke Gemako si Raisa. Ya maksudnya kan nggak temenan, kok bisa diajak-ajak. Oh gitu. Oh, elok mama dia. Oh, Leli ya. Darko Leli. Ada nggak? Apa jawabannya? Kafka apa? Masa nggak bisa mikir gitu aja. Ya tadi overacting itu. Namanya itu adalah overloaded. Otak yang terlalu penuh. Tapi penuhnya bukan dengan hafalan. Penuhnya dengan angan-angan. Karena orang yang penuh dengan informasi biasanya berikutnya adalah penuh dengan angan-angan. Jadi kalian itu terlalu banyak berangan-angan tanpa banyak berbuat. Terlalu banyak berangan-angan tapi nggak ada ikhtiar. Namanya overloaded.
Gen Z tuh begitu gitu. Dia mau kaya, mau hidup senang, cuman nggak mau kerja yang keras. Maunya kerjanya tuh yang apa ya istilahnya tuh? Yang apa? Ya selain instan tuh maksudnya kerjanya tuh yang apa sih ya? Kalau bahasanya itu yang lucu gitu, yang dia pakai handphone apa segala macam, yang nggak apa gitu kan? Nggak mau kerja keras. Namanya overloaded. Nah, dalam Al-Quran, overloaded ini orang yang kepalanya terlalu banyak angan-angan disebut dengan amani. Amani itu artinya adalah orang-orang yang banyak angan-angan. Contoh ayatnya, biar kalian tahu ayatnya. Amaniyum. Anisa ayat 120. Ketawa lu. Baca lah. Anica. Ini yang mana si Anis nih? Anis Naswa. Ada kabar nggak? Anis? Apa aja kan coba. Ada jauh ada. Dari mana Tom? 120. Jika di malam kan tadi buat puasa ya dari kerjaan kali. Nah, ikannya harusnya dia dengar dia. Overthinking pasti. Kalau udah overthinking, overacting, makanya kan kita kalau nikah, ya bukan kita ya, kalian mau nikah itu tampak sempurna. Ada preweddingnya, preweddingnya pun maunya di Bali, disuruh di taman kota kagak mau. Oleh saya preweddingnya di sono dia. Di mana namanya? Di mana, Lis? Oh, nggak ada prewedding. Perhatikan itu. Ya'iduhum wa yumanihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kasihan deh lo. Jadi angan-angan kosong aja. Jadi kalau orang yang gampang bengong dan suka bengong, kayak Elok ini kan gampang bengong gitu kan. Gemin dikit ya kan, tahu-tahu bengong deh gitu kan. Meleng dikit bengong deh. Pasti lagi angan-angan tuh. Suka gitu nggak kita nih? Angan-angan gue enak banget ya kalau misalkan dekat sama Sun Jiwon, Pang Jiko, Lee Min Cho, Tolemin, Park Jimin. Park Jimin nama aslinya Park Jiman deh. Park Jiman. Park Jiman. Ya kan? Leyanto. Lianto. Coba teman-teman gue ya kan, orang-orang kaya naik mobil apa BMW, gue dijemput kalau main gitu kan, main ke BSD, ke Ion, nongkrong di kafe gitu kan. Kadang ada seperti itu. Sama Abi juga dulu pernah kayak begitu ya kan. Jadi semacam ada
suka berangan-angan begitu, punya mobil yang keren, ya kan, jalan-jalan kemana. Tapi itu setan, angan, namanya overloaded. Boleh sharing nggak yang kalian tuh overloaded? Coba sebutkan apa angan-angan kalian dari setan. Coba Abi mau tahu. Kalian mau apa? Yang itu begini ya. Bukannya itu dia nggak boleh punya angan-angan itu bagus. Sebenarnya bukan angan-angan tapi cita-cita, tujuan. Tapi kalau orang itu dia ingin sesuatu dan tidak melakukan apa-apa, itu namanya angan-angan. Dia pengen hafal surat Al-Kahfi, cuman bengong doang, nggak pernah buka surat Al-Kahfi, nggak coba untuk menghafal Al-Kahfi. Nah itu setan, namanya angan-angan. Tapi kalau dia berusaha keringetan, capek ya kan, dan belum berhasil, itu bukan angan-angan. Walaupun dia belum hafal, tapi dia sudah mencoba. Beda kan? Angan-angan itu nggak ada apa namanya, nggak ada aplikasinya, nggak ada yang dikerjakannya untuk mencapai tujuan itu. Tapi kalau punya cita-cita, dia bergerak untuk mencapai itu dia. Coba kalian kasih sebuah angan-angan liar kalian. Ya, kita semua punya. Itu sudah menjadi tabiat manusia, dia punya angan-angan yang liar di kepala dia, yang sebenarnya dia tahu nggak mungkin, tapi dia senang memikirkan itu. Right? Apa? Ngaku aja. Ngapain tisu? Kali butuh. Iyalah. Yang sering terpikirkan gitu. Tapi mau tahu yang apa yang paling liar angan-angan kalian. Tapi jangan yang aneh-aneh ya. Ya aneh boleh, tapi jangan jorok-jorok maksudnya. Yang menguasai banyak bahasa. Oh. Kenapa kamu mau seperti itu? Ya, keren aja gitu. Siapa yang dilihatnya? Yang dilihat siapa? Kan nggak mungkin tuh datang langsung, pasti ada yang dilihatnya. Ada influencernya yang banyak. Orang luar apa orang sini? Orang Indo. Oh. Keren gitu ya. Seksi ya. Dan bisa disukai sama siapa aja gitu kan. Tapi nggak pernah belajar bahasa kan? Banyak. Iya. Inggris sama Jawa. Kamu apa? Nggak apa-apa yang paling aneh, yang paling liar, yang paling sering kalian itu. Nggak apa-apa. Buktikan bahwa angan-angan itu memang ada. Itu setan itu. Yang dia nggak mau nguasain 5 bahasa, tapi kagak mau belajar sama sekali ya kan. Beli bukunya juga kagak. Kalau mau beli bukunya bahasa Jepang, beli buku bahasa Jepang, belajar. Nah itu bukan angan-angan, itu cita-cita yang akan dia terwujud. Kamu apa? Nah, nggak keren banget lu tuh. Gue mau jadi pembalap gitu kan, misalkan keren pembalap kayak apa namanya, ikut sirkuit gitu loh maksudnya tuh, yang liar gitu. Ini cuma intinya kerjain selesai, ngapain? Nggak perlu bantuan setan, angan-angan gitu mah. Apa Lis? Ayolah, Abi tahu itu. Setiap manusia itu punya dia angan-angan ya kan, yang dipupuk sama dia, bertahun-tahun ada dalam dirinya. Tidak pernah dilakukan usaha untuk mencapainya, tapi dia senang dengan itu. Pasti. Karena jiwa manusia itu satu. Kalau ada di Abi, ada juga di kalian, pasti. Mudah. Anjepen. Lis. Oh viral, pantesan kelakuannya begini. Oh viral. Oh viral. Viral apa dulu nih? Viral ketika jadi MC atau ini? Khotbah atau apa? Ustadz muda yang viral gitu. Iya kayak gitu kan, banyak tuh anak muda gitu. Iya. Asal. Ya. Baru tahu kan? Baru tahu angan-angan dia di setannya ya kan? Ya baik. Slow-mo. Ya.
Kasih apa kasih? Hah? Apa? Bangun negara. Kamu main SimCity terus ya? Kasih itu, Lis. Mic, Lis. Mati. Kasih, pakai mic apaan? Kamu mau apa? Angan-angan kamu tuh apa? Bangun? Oh, bangun negara. Negara yang kamu inginin seperti apa itu? Oh gitu. Bagus bagus. Naila silakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Naila Victor. Ayo nggak apa-apa. Jangan malu lah. Emang memalukan itu. Tapi nggak apa-apa. Katakan aja. Nggak usah malu-malu. Emang memalukan itu. Naila, ayo dong. Abi mau tahu nih. Apa sih angan-angan kamu yang paling liar? Kali mau jadi Wonder Woman? Reza apa? Ap? Bingung, Bi. Udah jangan bingung, kamu takut aja itu. Yang sering kamu itu tuh, yang suka kamu angan-angan itu. Iya. Pengen punya perusahaan banyak. Iya. Bagus. Perusahaan apa? Kantor. Kamu mau jadi wanita karir ya, Reza? Mau jadi wanita karir gitu? Iya itu dia. Karena itu angan-angan, makanya nggak ada usaha ke situ. Kalau Abi pribadi senang banget ngelihat kalau perempuan itu naik mobil, ya kan, mandiri pakai kacamata, gitu. Keren kan? Iya. Mobilnya CR-V yang baru, gitu kan. Doi, keren banget tuh perempuan, gitu kan. Punya perusahaan skincare, apa, panggat telur ayam, ya kan. Siapa? Apa siapa? Jangan sok suci nggak punya lah. Hah? Ya udah, ntar kamu lagi ya. Apa lima? Pakai itulah, nggak kedengeran sini. Pengen punya toko roti di Swiss. Kamu suka roti? Suka bikin roti dan dessert suka. Oh gitu. Kenapa rotinya di Swiss nggak di sini aja di Bukit Dago? Biar estetiknya pemandangannya kan bagus. Masya Allah. Kayak gitu. Dan tapi kamu nggak ada usaha ke sana gitu? Cuman seneng angan-angan aja maksudnya kan? Ya itu dia. Juga dapet orang. Wih. Kalau Abi khawatir malah kalian orang Swiss. Katanya kan tadi bilang takut kalau suaminya nggak sholat, suaminya gimana dapat orang Swiss kan? Orang Swiss yang Islam dikit tahu susah. Tapi kalau orang pengasinan banyak orang Islam. Walaupun nggak sholat juga. Nah, elok, elok. Bisik-bisik apa lok? Elok. Ayo. Mau jadi apa? Mau menang Indonesian Idol ya. Lok, apa lok? Elah mikir gaya lo. Tiap hari itu aja diangan-anganin. Oh iya. Bingung karena banyak ya. Maksudnya terlalu banyak angan-angan, bingung yang mana ya. Iya. Apa? Lok. Enggak, kamu dulu. Ini sama kayak Ariel. Kayak Invisible Man gitu ya, Invisible Man. Coba, nggak apa-apa, itu bagus. Ngomong.
Enggak, tadi main kekuatan apa? Kekuatannya apa? Oh gitu. Terus kalau kamu ngilang, kamu yang kamu lakukan apa? Apa? Yang nyuruh kamu nikah sekarang siapa? Iya, udah. Saudara apa? jadi CEO apa namanya kayak Apa? masuk Oh, itu ya, yang main itu ya, yang main mouse ya, bukan? Mouse, Big Mouse. Ah, terus kekuatannya apa? Kian Santang. Itu benar-benar liar sekali ya. Dan itu berulang-ulang deh ya. Masya Allah. Ada yang mau kayak punya Thanos, tak, itu langsung. Kamu Naila nih, Naila nih. Naila apa dia? Angan-angan liarnya apa? Kamu hampir setiap hari memikirkan itu. Apa Humvee? Humvee. Humvee. Yang mobil kayak tank itu kan? Mobil militer bukan? Oh, HRV. Oh, ARV. Masya Allah. Yang warna coklat itu ya? Kamu sering membayangkan itu? Sering. Dan kelihatan keren banget kalau kamu naik HRV itu ya. Wis. Itu dikatakan overloaded. Overload itu begitu, kalian banyak angan-angan, keren kan, hingga hidup di dalam sebuah fantasi. Namanya overloaded. Kalau overthinking itu dia lebih kepada akhirnya kekhawatiran dan depresi gitu kan. Tapi kalau overloaded itu orang hidupnya dia nggak dalam realita, dalam alam fantasi. Lanjut. Kamu mau apa? Angan-angannya. kalau Bali ini sih pengen kayak nerbitin banyak buku terus bukunya ada di rak bestseller Gramedia terus nanti Lali kayak tanda tanganin buku-bukunya terus Iya. jadi motivator. Insya Allah. Paling nggak sudah jadi motivator kan? Yes. Siapa tadi janjinya mau mengatakan angan-angannya? Khawatirnya dia pengen jadi apa gitu. Apa tuh? Kekuatannya apa? Dan kalau lagi di lampu tuh Gimana? Maksudnya gimana? aku lagi tiduran terus Thanos Oh gitu. ada di jalannya kalau lagi di jalan pengen punya kekuatan bisa nembak buat menemukan orang. Kamu liar sekali ya. Yang bukan yang liar, maksudnya itu yang sering ya. Iya, iya. Itu dikatakan overloaded, memenuhi kepala kita. Mulai sekarang hapuskan itu, hapuskan dan mulai buat sebuah cita-cita yang realistis.
Kamu nggak akan selamanya, ya kan, punya kekuatan nembak dengan jari. Jadi hentikan itu. Jangan overloaded dengan itu. Ya. Kemudian si Leli, hentikan untuk bermimpi, mulai sekarang berkarya. Dan jadi motivator itu paling mudah. Tapi motivator yang penulis itu jarang. Ya, maka jadilah penulis. Karena karya kita akan bertahun-tahun, beratus-ratusan tahun nanti akan ada. Nulis. Maka habis senang nulis juga sebenarnya gitu deh. Cuman sekarang ini lagi mandek juga. Tapi banyak buku-buku, frame-frame segala macam Abi buat. Ya. Baik, itu saja yang Abi sampaikan. Ingat tentang 3 hal tadi, overthinking, kemudian overacting, overloaded. Itu penyakit-penyakit Gen Z. Ya. Jadi kalian coba buat konten kayak kemarin tuh. Konten yang kemarin kalian buat di musola dengan 3 tadi. Penyakit Gen Z itu overthinking, kemudian overacting, kemudian over gitu, baru keren. Ayat-ayatnya kan sudah disebutkan semuanya. Tinggal buat aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.